Oke teman-teman kerja dari rumah, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pengenalan cPanel. Sebenarnya cPanel itu apa? Nah, singkatnya, cPanel itu berguna untuk kita mengelola hosting. Nah, membantu kita mengelola hosting karena kalau kita mengelola benar-benar dari server, wah itu benar-benar bakalan sangat repot ya teman-teman ya. Jadi memang cPanel atau panel-panel yang lain, sebenarnya banyak panel yang lain. Yang setahuku tuh ada ini ya, contohnya ada cPanel, terus ada juga uh, hPanel, terus ada juga Flash. Beberapa ini yang aku sempat migrasi juga dan coba itu ada Flash juga, yang mana ini semuanya mencoba untuk kita dipermudah dalam hal mengelola hosting. Nah, sekarang akan aku perlihatkan beberapa panel yang sudah aku coba gitu. Nah, di sini ini pertama Dinia Coaster ya. Jadi teman-teman bisa coba beli Dinia Coaster dan juga nanti masuk aja ke sini yang si panel hosting ini. Kita akan coba pengenalan sedikit tentang si panel. Jadi teman-teman nanti kalau sudah bekerja dengan klien banyak, terus si panelnya teman-teman masih bingung kan susah ya. Jadi pertama kita masuk aja ke si panel ini. Lihat semua fitur di si panel. Nah, ini adalah si panel pada umumnya ya, seperti ini kurang lebih. Jadi pertama ada yang berhubungan dengan email, terus ada yang berhubungan juga dengan files. Nah, ini semua dikelola oleh si panel. Sedangkan ini sebenarnya isi hosting kita tuh di sini sebenarnya isi hosting kita. Mudahnya seperti itu. Jadi isi hosting kita semua isinya itu ada di sini. Ada files, ada database, ada domains, ada matrix yang bisa di tracking, ada security, ada software juga. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau ini aku buka aja semua ya. Mau menginstal WordPress di domainnya teman-teman itu nanti ada di sini nih, WordPress Manager by Softaulus. Jadi Softaulus ini nanti akan menginstal WordPress ke domainnya teman-teman, karena domainnya teman-teman itu nggak otomatis. Jadi dia harus diinstal dulu WordPress gitu. Sama sih sebenarnya kalau teman-teman belajar tentang front end, back end gitu ya. Library-nya itu harus diinstal dulu ke domainnya gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi harus diinstal dulu. Kalau nggak diinstal ya dia nggak bakalan bisa muncul gitu. Isi dari library-nya. Nah, sedangkan kita yang di sini adalah yang kita install adalah si WordPress ini. Nah, nanti teman-teman kalau mau mencoba membuat email account itu bisa ke sini. Nah, ini ada email account. Sini kita bisa buat email berdasarkan domain. Ini ada cukup banyak gitu. Setelah itu teman-teman bisa coba juga cek email deliverability. Nah, ini bisa dicek semua sih. Nah, ini kan ada problemnya. Ini bisa cek semua. Track delivery. Nah, ini berarti belum ada pengiriman. Seperti itu. Nah, ini ada file manager, ada database. Nanti file manager ini aku buka aja ya, nggak ada masalah. Ini ada PHP My Admin. Nah, ini nanti di sini yang akan mengelola websitenya teman-teman. Nah, biasanya website itu ada di public HTML based on dokumen rootnya. Dari dokumen rootnya. Nah, dokumen root itu tahunya dari mana? Dari domain. Nah, ini domainnya kita atur di sini. Jadi yang namanya domain, ini aku sambil jelasin juga mungkin ya di sini sedikit. Jadi domain itu harus punya yang namanya dokumen root. Nah, dokumen root itu apa? Dokumen root itu adalah dokumen root ini ya. Ini adalah tempat menyimpan isi website kita. Nah, kalau dokumen rootnya ini biasanya ditaruh di public HTML, seperti ini tadi, public_HTML, berarti isi dari websitenya ini ya di sini gitu. Websitenya di public HTML, nanti kita installnya juga di sini gitu. Tapi installnya nggak di public HTML-nya, tapi di nama domainnya. Bentar, mana tadi dokumen rootnya?
Nah, seperti ini. Jadi kayak ini ya, melayani umkm.com, itu dokumen rootnya di public HTML. Nah, setelah dokumen root ini sudah disetting, kita itu tinggal menginstal WordPress di melayani UMKM, bukan di public HTML-nya gitu. Jadi karena melayani UMKM itu sudah punya dokumen root di sini gitu. Ini paling gampang gini ya. Akan aku coba ilustrasikan. Semisal aku punya melayani umkm.com. Ini adalah domain. Domainku ini ya. Nah, dia nanti akan punya dokumen root di public underscore HTML. Bentar, aku akan coba kasih gini. Nah, ini akan aku ini dokumen root. Udah, kita akan men-setting dokumen rootnya di sini. Misal kita punya subdomain, let's say subdomain gini ya. Subdomain, let's say ini store gini ya. store.com. Kita nanti bisa membuat dokumen root di, kalau yang aku biasanya ya, public HTML /store. Seperti ini, bisa juga. Jadi nanti di dalamnya folder public HTML itu ada yang namanya folder store lagi. Ini sebagai contoh, akan aku contohkan ya. Jadi di dalam public HTML itu nanti di sini ada folder store. Nah, ini kan ada folder siap, ada folder sambat, dan jadi ada banyak. Itu nanti di dalamnya ini isi dari websitenya, gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau menginstal WordPress ya, let's say kita gini. Install WordPress, install WP gini ya. Nah, kita tinggal install WP aja di sininya, di melayani UMKM. Karena kita sudah menaruh melayani UMKM ini di dokumen root ini gitu. Jadi istilahnya dia punya pondasi lah. Kita taruh pondasinya itu di public HTML ini gitu. Jadi kita tinggal taruh WP atau install WP itu di melayani UMKM gitu. Jadi lebih mudah lah. Hosting itu udah paham gitu. Kalau ini nggak diatur, ya kita nggak akan bisa menginstal WP gitu. Nah, kita bisa menginstal WP itu di banyak, di subdomain, di directory seperti ini, contoh ya. Di misalnya gini ya, kita diinstal di directory seperti ini bisa juga. Kita bisa install WP di seperti ini. Itu bisa juga. Nah, jangan lupa directory seperti ini itu kita tambahkan dulu di dokumen root yang mana gitu. Let's say semisal kalau blog ini ya kita taruh aja dia di blog atau artikel seperti ini. Nah, seperti ini itu bisa juga. Jadi terserah teman-teman nantinya mau menginstal WP di mana, tapi dokumen rootnya jangan lupa untuk diinstal dulu atau di setting dulu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita pertama masuk ke ini ya, domain, kita create a new domain. Nah, ini nanti domainnya dimasukkan. Domainnya dimasukkan, nanti yang share dokumen root ini kita uncheck. Karena kalau kita berbagi dokumen root, waduh nanti ribet. Kita uncheck. Nah, nanti kita bisa masukkan foldernya maunya seperti apa. Seperti contohnya ya, ini contoh aja. Nah, ini sudah ada, berarti coba store 2 coba. Nah, seperti ini. Store 2 nanti ini ada store 2 melayani umkm.com. Nah, nanti di submit ya, submit. Terus sudah tinggal ditunggu aja gitu. Nanti semisal kita coba masuk ke cPanel ya. Kita masuk ke domain di sini. Nah, nanti semisal ini mau dihapus juga bisa. Ini ya, ini ada yang nggak perlu, kita manage. Nah, ini kita remove domain juga bisa gitu. Jadi kalau dokumen rootnya udah hilang, dia nggak akan bisa diakses lagi gitu. Gitu kurang lebih. Nah, ini untuk database ya, database sama pengelolaan database di situ tadi. Ini ada database gitu. Nanti kita mau menginstal dari sini juga bisa, ini Softcaller App Installer. Nah, seperti ini, atau dari sini juga bisa, nanti kita bisa install. Nah, nanti directory kita bisa setting juga di sini. Kayaknya untuk yang directory kita nggak usah dokumen root, karena dokumen rootnya ikut yang melayani UMKM. Gitu. Seperti itu kira-kira untuk yang cPanel. Jadi kalau cPanel ini teman-teman punya pertanyaan, boleh aja di chat. Nah, ini di sini kita bisa cek ya. Ini ada inode, ada physical memory usage-nya segini, ada disk usage-nya segini.
teman-teman bisa tracking semua. Nanti ada usage ini. Nah, ini ada resources usage. Ini teman-teman bisa cek ya. Resourcesnya itu penggunaannya seberapa. Dari hosting yang kita punya itu sudah terpakai seberapa. Ada grafiknya, kita tunggu aja ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita penggunaan hostingnya itu sampai melewati yang merah, berarti dia udah kena limit. Kalau kena limit, saranku teman-teman bisa upgrade aja hostingnya gitu. Nah, di sini itu kan tadi yang hoster. Nah, ini di sini kita akan coba penggunaan ini hoster ini. Hoster.co.id. Dia ini menggunakan Flash. Jadi Flash itu berbeda dengan ini login to Flash ya. Flash ini agak sedikit berbeda dengan si panel, cuman konsepnya sama. Nah, seperti ini kan. Ini dia konsepnya sama, ada files, dia juga ada database. Kita bisa install dari WordPress juga. Nah, ini ada files, ada database. Sama semua. Nanti kalau semisal teman-teman mau menambahkan domain, di sini bisa tambahin aja ini add domain. Sama seperti yang tadi, cuman posisinya agak sedikit berbeda ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan di sini kan sebenarnya kita bisa buka ya websitenya ini. Kita bisa klik. Nah, nanti di sini ada cukup banyak. Kita bisa manage file manager dari sini atau dari sini juga bisa. Hosting dan DNS bisa disetting dari sini. Gitu, mail juga bisa dibuat dari sini, mail accounts atau dari sini juga bisa gitu. Jadi tergantung dari penggunanya teman-teman. Cuman ini bisa dieksplor aja satu-satu gitu. Ada PHP Composer. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti settingan PHP-nya juga bisa dari sini, dari website domain. Nah, nanti di sini kita bisa ganti ke versi berapa, itu bisa juga. Memory limit kita bisa ganti, terus juga uploadnya, post max size kita bisa setting juga dari sini gitu. Kurang lebih hampir sama sih dengan cPanel, cuman posisinya sedikit yang berbeda. Gitu sih mungkin teman-teman.